Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam Rabbul Izzati. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan juga insya Allah termasuk kita semua umatnya yang beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa mengadakan, saya pribadi masih bisa mengadakan acara live streaming ya bareng Ki Bagus Tunggul Buana, yang mungkin temanya yaitu seputar pembahasan masalah radar goib ya pemirsa. Mungkin masih banyak para murid-murid ataupun para pemirsa yang di sana ya yang sudah ngejalanin radar gaib, akan tetapi masih dalam keadaan kebingungan begitu. Ini rasanya apa, atau bagaimana cara untuk menggunakannya, seperti itu. Untuk itu saya buka dalam acara tanya jawab live ini. Boleh silahkan untuk para pemirsa semua ataupun juga para anggota Laskar Pemburu Gaib baik yang jauh maupun yang dekat, yang mau bergabung bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana dipersilahkan untuk bergabung ya. Yang sudah bergabung tetap stay terus bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana. Iya, yang di dalamnya pada malam hari ini kita akan membahas seputaran tentang radar goib ya pemirsa, seperti itu. Ataupun melencang pun tidak apa-apa. Yang penting masih dalam konteks seputar goib ya pemirsa. Seperti itu. Yang mau salam-salam juga boleh, iya, yang mau kritik membangun juga boleh, ataupun yang mau ada yang perlu dipertanyakan boleh dipertanyakan. Dipersilahkan ya. Oke. Baik, sambil nunggu yang lainnya masuk, saya akan buka dulu iya YouTube yang ada di HP satunya untuk membacakan komen-komen ya yang sudah masuk di acara live streaming ini ya pemirsa. Oke. Saya akan cari dulu, mungkin sudah ada yang masuk ya, insya Allah akan saya bacakan begitu. Iya. Oke, dipersilakan yang belum bergabung, dipersilakan untuk bergabung. Yang sudah bergabung tetap stay terus ya bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana. Yang mau salam-salam boleh, yang mau iya, yang mau bertanya juga boleh, ataupun yang mau kritik juga boleh. Yang penting membangun ya pemirsa ya, seperti itu. Alhamdulillah ini sudah ketemu ya. Dipersilakan untuk yang mau bertanya boleh silakan untuk dituliskan di kolom komentar ya. Baik, saya awali terlebih dahulu untuk masalah radar goib. Yang pertama untuk radar goib bagi pemula ataupun yang sudah lihai juga tidak apa-apa, bahwa radar goib itu biasanya terasanya itu di telapak tangan ya pemirsa ya. Iya, radar goib itu ada 3 macam. Ada yang radar dalam hati, ada yang radar dengan telapak tangan, getaran begitu. Ada juga yang radar bau-bauan ya pemirsa ya, bau-bauan goib seperti itu. Nah, untuk radar dalam hati ini selemah-lemahnya radar ya pemirsa ya. Jadi kalau ada orang yang saya perasaannya kok sudah awas peka dalam hati ini, bisa meradar perasaan di sana, di belakang ada goib, di atas ada sinar cahaya, perasaan itu ya. Nah, itu dia menggunakan radar hati. Itu bukan hebat luar biasa, bukan ya, akan tetapi selemah-lemahnya radar goib ya pemirsa. Nah, tingkatan awal itu adalah radar dengan hati, karena hati ini masih bisa dibohongi pemirsa ya. Perasaan itu di belakang ada goib tinggi besar, padahal nggak ada itu ya. Di radar pun tidak ada, dengan telapak tangan di terawang pun tidak ada, seperti itu. Perasaan saya itu lewat di suatu lokasi yang angker, di situ ada pohon yang tinggi besar. Perasaan itu saya dalam hati ini ada yang datang, penghuninya atau rajanya begitu ya. Tapi kok ketika dilihat oleh orang yang bisa nerawang ya tidak ada. Diradar oleh orang yang bisa meradar dengan tangannya tidak ada. Nah, jadi masih bisa dibohongi. Yang namanya
radar hati ya, jangan dikira hebat. Padahal selemah-lemahnya yang namanya radar ya, seperti itu. Untuk yang kedua, radar itu yaitu dengan radar tangan ya pemirsa, yang mungkin sudah fenomenal di berbagai macam padepokan ataupun perkumpulan atau paguyuban ataupun juga di olah batin ataupun juga di dunia astral ataupun juga di YouTube ya pemirsa ya, dengan cara di radar begitu ya. Iya. Ini sebagai perwakilan bahwa kita masih belum bisa menerawang begitu ya. Kalau yang sudah bisa menerawang ya gunakan aja dengan terawangan ya. Kalau tangan ya gaya-gayaan aja juga nggak apa-apa, keren-kerenan ya. Tapi kalau memang yang belum punya, maka sebagai perwakilannya adalah dengan meradarnya itu dengan tangan ya. Di radar sebagai perwakilan dari yang namanya ilmu terawangan seperti itu. Nah, ini agak kuat pemirsa ya. Walaupun masih bisa dibohongi kadang-kadang karena belum bisa melihat seperti itu ya. Iya. Jadi radar dengan tangan ini berbagai macam aneka rasa, aneka warna seperti itu. Iya. Jadi contohnya seumpama kita mau meradar konon di pohon itu ada penunggunya, apa iya? Nah, kita radar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, niat saya mau meradar goib yang ada di lokasi tersebut di pohon itu. Nah, baca amalannya ya baik dengan ya batin, baik dengan Allahumma di sultanul adim, baik dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun langsung dengan surat An-Nasnya ya bisa pemirsa itu. Nah, tinggal di radar. Ini rasanya apa begitu ya? Karena kebanyakan para pemirsa ataupun juga para santri, murid-murid yang jauh juga kadang-kadang masih belum paham ya. Rasa ini berarti bentuknya anu begitu, masih belum paham. Nah, jadi di sini saya akan terangkan. Bila mana nanti ada yang mau bertanya ya boleh silahkan seperti itu. Contoh seumpama kita ini meradar, pas meradar di pohon kemudian ada rasa ya. Iya, ada rasa di sini melingkar ya, panas atau dingin begitu, atau satu telapak ini panas atau dingin, hangat. Nah, atau panas atau dingin atau hangat itu masih tahap wajar, berarti itu masih antara goib dengan dunia nyata, artinya masih biasa-biasa saja pemirsa ya, seperti itu. Kita meradarnya ini masih tahap wajar lah, netral begitu, belum menyentuh apa-apa begitu. Kalau masih panas dan dingin yang dirasakan ya, itu bukan hebat, bukan. Iya, pas ketika wah saya bisa meradar, ini rasanya waduh dingin sekali, waduh panas sekali atau hangat, sudah bisa, orang lain belum tentu bisa, bukan seperti itu ya. Kalau masalah masih panas dan dingin itu masih tahap wajar ya, jadi belum wow. Iya, belum wow, masih biasa, masih baru menyentuh aura dari goib seperti itu, belum sampai ke tahap yang kita tuju. Goib apa yang ada di situ seperti itu. Karena yang namanya goib itu seumpama kita mau meradar contohnya benda pusaka, entah itu keris entah itu batu ya. Iya, jadi itu bertahap ya pemirsa. Jadi contoh ini pusaka. Nah, ini yang kita tuju bendanya ya. Tapi benda ini diliputi yang pertama dengan setrum seperti listrik, diliputi lagi dengan aura goib ya pemirsa. Biasanya yang masih terasa hanya sekedar panas dan dingin itu baru menyentuh aura pemirsa ya, baru menyentuh aura, ini belum menyentuh apa-apa, belum. Iya, masih gelembung ya, masih gelembung aura, belum sampai pada pusat yang kita tuju, benda apa begitu ya. Nah, setelah panas dan dingin kita jalankan lagi, entah itu dengan tirakati lagi ataupun juga dengan cara meleknya terus, diulang dan diulang lagi, dicas terus begitu, maka akan nanti ada perbedaan terasa dalam kita meradar begitu. Setelah tadi dirasakan panas dingin, maka kita nanti akan menyentuh lapisan berikutnya, yaitu lapisan setrum ya, lapisan setrum begitu. Ini setrum, menyetrum ya, akan terasa entah itu seperti kesetrum, entah itu seperti kesemutan, entah itu seperti menusuk, entah itu seperti apa lagi ya, seperti dirambati oleh banyak semut begitu ya, ataupun seperti ditusuk-tusuk jarum pentul. Nah, itu setrum ya. Setrumnya kadang-kadang setrum yang gede juga akan terasa ke kita, entah itu 5 pol, 9 pol atau 12 pol, akan bergetar seluruh tubuh kita ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tahap kedua ya.
tahap kedua dari tahap pertama tadi, gelembung aura. Belum sampai titik tujuan pemirsa, belum. Makanya yang namanya meradar itu diulang dan diulang lagi terus ya. Biarpun satu kali sudah full, ya alhamdulillah Ki, katanya saya sudah full dalam menjalankan ilmu radar ini, puasa meleknya sudah selesai, sudah bisa meradar. Itu jangan langsung asik begitu, karena masih jauh ya. Jadi harus diulang dan diulang lagi agar supaya bisa menyentuh langsung titik pusaka seperti itu. Nah, setelah itu kemudian pengecasan lagi dan pengecasan lagi, ada perbedaan lagi. Kalau kita pertama menyentuh gelembung aura, panas dingin saja, kemudian menyentuh setrum ya, berapa tegangan voltnya, kemudian baru kita menyentuh yang namanya benda pusakanya ya pemirsa, entah itu seperti HP, entah itu seperti keris kecil, entah itu seperti batu kecil begitu, baru itu akan terasa oleh kita terpegang ya, seperti itu. Jadi masih jauh. Untuk itu maka untuk para murid ataupun para santri ataupun juga para pemirsa yang tadinya ngilmunya dari YouTube begitu, ngambilnya boleh silakan disimak ya, dipelajari lebih mendetail lagi. Bila masih kurang paham silakan, ini media yang sedang saya terapkan untuk penjabaran begitu, tanya jawab. Jadi silakan untuk dipertanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa maka untuk menjadi PR bagi saya, suatu hari kemudian saya akan jawab seperti itu. Nah, itu diantaranya materi pembelajaran radar goib ya pemirsa. Jadi radar goib itu bermacam-macam ya. Yang pertama tadi ada radar hati, selemah-lemahnya radar. Yang kedua masih bisa dibohongi maksudnya ya, radar tangan ya. Dan yang ketiga itu radar bau-bauan ya pemirsa, ini hidung. Radar bau-bauan biasanya pemirsa juga kadang-kadang pernah ngalamin ya, lewat di suatu tempat yang kosong, nah kemudian ada rasa bau, entah itu menyengat ya, entah itu bau busuk begitu ya, entah itu bau masakan yang enak-enak tapi nggak ada orang ya, nggak ada orang, artinya nggak ada aktivitas orang masak ataupun nggak ada aktivitas orang berkumpul begitu. Entah itu bau kabel terbakar tapi di situ kan nggak ada ya orang yang lagi ngobong-ngobong sampah atau gimana begitu, nggak ada ya. Nah di situ kejanggalannya. Maka dari itu bau-bauan juga ya sama, ada radarnya. Iya, radarnya. Jadi untuk bau-bauan yang pertama, bila ada rasa bau pandan yang enak-enak itu awas jangan salah, berarti goib itu ada di seputaran kita yang namanya pocong. Karena pocong kalau baunya wangi itu biasanya bau pandan ya. Nah seperti itu. Kalau baunya busuk, bau comberan juga sama, pocong ya. Iya, kalau bau batang ya, kalau batang itu apa ya, orang mayat yang sudah lama busuk begitu, itu juga sama, bau pocong ya. Nah berarti di situ ada aktivitas pocong dekat dengan kita. Nah maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Itu deteksi bau-bauan. Nah ada lagi bau-bauan juga seperti yang dirasakan para santri-santri yang dulu juga yang pernah dirasakan itu pas ketika masuk ke kamar mandi begitu ya, kok terasa amis, anyir, dan juga apa ya, seperti berbau begitu ya, berbau nggak enak lah intinya. Nah itu ada aktivitas di situ, ada yang namanya kuntilanak pemirsa ya. Iya, di tempat kamar mandi. Nah itu bau-bauan juga itu ya, radar termasuknya. Nah, terus ada lagi ya, seumpama kita itu berada di lokasi hutan belantara, tapi di situ tidak ada yang namanya buah nangka ya, buah nangka yang sudah matang begitu, nggak ada, tapi baunya sangat terasa sekali, menyengat. Nah, itu pertandakan bahwa di situ ada yang namanya maung. Maung itu dari alam goib baunya seperti ya tadi yang saya omongkan, yaitu nangka yang matang atau nangka yang busuk ya, seperti itu. Wangi-wangi seperti apalah seperti itu ya, seperti nangka. Nah itu ada maung berarti di seputaran kita begitu. Ada lagi seperti bapak ini merasakan di lokasi yang tidak ada orang, ada bau kabel terbakar atau ada bau kentang ya, ada bau masakan kentang begitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa di situ ada gandarwo pemirsa ya, ada gandarwo. Nah hati-hati, berlindunglah kepada Allah seperti itu.
Dan ada lagi yang satunya lagi bau-bauan lagi, yaitu seperti baunya itu apak ya pemirsa ya, apak. Baunya apak, nggak enak dan juga nggak nyaman di hidung kita begitu. Nah maka di situ di radar bau-bauan itu berarti kita sudah didekati oleh yang namanya siluman. Artinya siluman ini siluman setempat, entah itu siluman babi, entah itu siluman ular begitu ya, entah itu siluman yang berbau lah begitu, yang nggak enak dipandang mata. Ya itu juga sama ya, radar bau-bauan ya. Tidak semua orang bisa meradar dengan bau-bauan, kepekaannya. Terkadang kita bisa mencium bau aroma anyir, amis, orang yang sebelahnya belum tentu bisa merasakan seperti itu ya. Itu juga sama radar ya, seperti itu. Oke. Baik, karena sudah ada yang sudah masuk, ini akan saya bacakan atensinya yang sudah pada masuk. Insya Allah salam buat semuanya saja ya. Salam sejahtera. Akan saya bacakan yang pertama sudah hadir dari akun Kang Reza Kaban official ya. Waduh mantap ini ya. Ki, apakah saya orang awam bisa menguasai ilmu radar? Wah ya, pertanyaan yang bagus ya Pak ya. Ilmu radar itu sebenarnya setiap jiwa manusia itu memiliki daya spiritual masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lemah atau kuatnya itu tergantung cara pengolahan manusianya sendiri, mengerti atau tidaknya kuncinya ya pemirsa ya, terutama begitu. Terkadang orang menguasai amalannya belum tahu kuncinya. Terkadang orang mengetahui kuncinya malas untuk melaksanakannya. Seperti itu. Terkadang amalannya punya ya, kuncinya punya juga ya, wiridannya juga getol ya. Artinya wiridannya ini dipenuhi terus istiqomah, tapi untuk puasanya malas juga meleknya ya. Ya akhirnya ya cuman omongan doang yang melambung tinggi. Seperti itu. Nah, makanya jangan sampai ya pemirsa ya, harus seimbang sesuai dengan omongan, ucapan, dan kenyataan seperti itu. Nah, jadi yang pertama kata Bapak ini, saya orang awam bisa atau tidak untuk belajar meradar? Bisa sekali Pak. Yang penting ada guru pembimbing, dijalankan sesuai dengan aturan ya, yang ada baik secara lisan dari seorang guru ataupun dari kitab panduannya seperti itu. Oke, itu jawabannya ya Pak ya. Yang penting Bapak menuruti apa aturan ataupun puasa atau wirdan yang ada dalam yang ada dalam kitab tersebut ataupun yang diajarkan oleh sang guru, seperti itu Pak. Baik, lanjut dari pejuang rupiah ini ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu katanya, berkah barokah Ki Guru hadir, amin. Alhamdulillah. Ini pejuang rupiah pantang menyerah ini ya. Alhamdulillah. Iya, istiqomah ini pejuang rupiah, mantap. Lanjut lagi dari Kang Reza Kaban official ini ya. Ki, cara buka mata batin katanya. Wah, ini sudah naik satu level lagi ya pemirsa, tapi tidak apa-apa. Yang penting tali silaturahim nyambung, kemudian selagi saya bisa menjawab akan saya jawab seperti itu. Soalnya saya masih belum percaya dengan penampakan goib. Waduh, iya ya Pak ya. Kalau Bapak dekat dengan saya pasti akan saya bawa Pak. Karena saya biasanya untuk membuka mata batin di murid-murid di sini ya, langsung saya bawa ke lokasi pemakaman umum yang angker. Kita berdua saja, jangan banyak orang-orang banyak, jangan bawa orang banyak, jangan. Kita berdua saja. Nah, kemudian pas di malamnya jam 12 malam atau jam 2 malam biasanya saya bawa. Iya, Bapak saya buka, iya, cakra ajenanya. Nah, kemudian Bapak wirid di situ. Saya tinggal. Saya tinggal. Nah, di situ nanti ya, cakra ajena ini akan menyesuaikan dengan alam goib yang ada di sekitaran Bapak. Jangan kaget kalau nanti ada suara-suara orang menangis ya, ada suara-suara orang ketawa meledek begitu. Ada juga kadang-kadang rasa hembusan dari belakang atau usapan begitu ya, tapi panas itu Pak. Iya, panas di usapnya itu biasanya. Seperti itu ya. Terkadang juga ada orang ketawa di belakang. Nah, itu untuk memicu kepekaan batin kita untuk langsung melihat sosok goib yang katanya Bapak masih belum yakin ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar bicara
lihat YouTube ataupun lihat kitab, dijalankan di rumah, di terawangnya di rumah masih belum hebat Pak. Karena banyak sekali yang namanya tukang spiritual ya, tukang spiritual ngakunya, ngomongnya setinggi langit, iya ketemu dengan ibu ratu dan lain sebagainya, pas dibawa di kuburan itu dia masih gugupnya bukan main. Iya gugupnya bukan main, saya bawa di kuburan itu masih gugup, masih tengok seperti itu. Nah, kelihatannya ini takut, mentalnya ngedon seperti itu. Nah, jadi hanya beraninya di dalam kandang saja, di luar kandang ya dia groginya bukan main. Pas nanti ketemu dengan goib yang asli di depan mata ya kabur dia Pak. Nah, jangan sampai menjadi dia tukang spiritual seperti itu ya Pak ya. Jadi harus siap mental spiritual kita, berani baik dengan manusia ataupun dengan ya goib biarpun tidak kelihatan begitu. Apalagi sudah kelihatan di hadapan mata kita. Jangan takut, jangan kabur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak ya. Jadi saya langsung gembleng kalau dekat dengan saya. Nah, saya gembleng, saya bawa, kemudian saya tinggalkan Bapak wirid di situ ilmu penerawangan. Iya. Besoknya lagi wirid lagi Pak sampai 7 hari. Iya, biasanya baru 1 malam aja itu penampakan fenomena dan lain sebagainya Bapak sudah rasakan ya. Apalagi 7 malam. Nah, seperti itu. Makanya di sini banyak sekali iya murid-murid yang langsung digembleng seperti itu ya langsung pada terbuka mata batinnya atau mata goibnya begitu Pak. Karena yang namanya teori dengan kenyataan itu beda Pak. Di lokasi atau di lapangan itu beda. Teori sih gampang, bisa direkayasa ya. Iya, tapi kenyataan itu pasti ya. Iya, karena kelihatan sendiri mukanya, wujudnya, ataupun suaranya, ataupun juga penampakannya, sekilas, sekelebatan ya Pak ya, dan lain sebagainya akan kelihatan. Kok kenapa Ki Bagus muridnya dibawa ke kuburan begitu ya? Karena untuk memicu, merangsang daya kepekaan batin Bapak yang ada di dalam tubuh ini, daya spiritualnya, agar supaya membaur langsung dengan alam goib yang ada di seputaran lokasi pemakaman tersebut Pak, begitu. Kalau kita wiridnya santai-santai saja di dalam kamar itu susah Pak, agak lama, artinya bisa sih bisa tapi agak lama karena tidak dipicu begitu, tidak disingkat ya Pak ya, tidak dipicu. Karena ada rasa tenang, kita berlindung kepada Allah, santai saja begitu. Jadi daya kepekaannya kurang. Tapi kalau sudah dimasukkan di lokasi pemakaman, iya yang angker, wiridan di situ, ditinggal di situ, nah maka insya Allah ya orang yang lagi ngejalanin amalan tersebut di tengah-tengah pemakaman itu, ya pastinya berlindungnya benar-benar kepada Allah. Karena punya rasa takut. Akhirnya daya spiritualnya keluar dan bisa memicu langsung melihat begitu Pak. Secara spontanitas ya, secara spontanitas seperti itu. Insya Allah. Nah caranya seperti itu ya Pak ya. Tapi ini karena jauh tidak apa-apa. Boleh silahkan sambil bertanya, sambil dijalankan di lokasi Bapak sendiri juga boleh, ataupun juga di tempat wirid dan dikiran Bapak di kamar juga saja nggak apa-apa, boleh. Yang penting intinya berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan suatu kelebihan begitu ya kayak yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke. Iya, lanjut lagi dari Kang Raden Bagus Pemanah Rasa ini ya. Alhamdulillah udah bisa masuk ya Kang Raden Bagus. Oke, assalamualaikum Ki Guru katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Cikarang hadir katanya. Waduh, ya mantap ini Laskar Cikarang. Iya, salam buat Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas ya pemirsa. Iya, Kang Raden Bagus Pemanah Rasa, salamkan ya. Iya, ini kemana? Mungkin masih ritual ya. Oke. Ya lanjut lagi dari yang punya akun Bapak Rahmat Jabar ini ya. Bapak Rahmat Jabar. Guru, kalau saya sendiri masih dalam tahap ketika telapak tangan didekatkan kayak ada tarik menarik begitu ya. Kalau ke benda belum bisa merasakan, gimana caranya supaya bisa meradar Guru katanya. Iya, oke. Saya jawab sambil nunggu yang lainnya masuk ya. Oke.
buat Kang Rahmat Jabar dan yang lainnya juga semuanya aja, bahwa yang sudah saya katakan tadi, setelah Bapak selesai menjalankan ilmu radar, sudah puasa melek 1 kali, udah bisa merasakan panas dan dingin begitu, Bapak tidak berhenti di situ saja ya Pak ya. Sempatkan waktunya untuk pengecasan Pak, setiap minggunya. 1 minggu bisa 2 kali, 1 minggu bisa 1 kali. Bapak pilih yang mana? 1 kali mau di malam Selasa boleh, mau di malam Jumat juga boleh ya. Atau seumpama dua-duanya, ya mau Selasanya juga melek, malam Jumatnya juga melek, lebih bagus lagi Pak, seperti itu. Meleknya diniatkan dulu Pak ya. Jam menjelang maghrib Bapak niatkan, ya Allah, niat saya mau pengecasan melek ilmu radar goib seperti itu, agar supaya lebih wow lagi seperti itu. Ya Allah, minta ridhonya dan barokahnya, amin ya robbal alamin. Itu aja niatnya ya. Nah kemudian setelah niat, Bapak sholat maghrib, wiridan, kemudian lanjutkan dengan melek ya. Yang namanya melek itu pengecasan Pak, yang penting melek ya Pak ya, nggak dipakai puasa, enggak. Mau ngopi boleh, mau asupan obat-obatan agar supaya bisa melek juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting meleknya selesai sampai menjelang subuh Pak, begitu. Dalam hati wiridkan amalannya ya, yang tadi saya omongkan Bapak. Ambil versi yang mana ya, mau Allahumma Sultanul Adim, wiridkan sekenanya dalam hati, sambil berjalan, sambil ngobrol, sambil youtuban, sambil apalagi santai dengan teman, sambil ngopi, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati ini bacakan amalannya ya, sekenanya. Entah itu Allahumma Sultanul Adim, entah itu ya batin ya batin ya batin, entah itu qul a'udzu birabbin nas full ya 1 surat begitu, entah itu apalagi iya kan abu dua, iya kan nasta'in begitu. Bapak pilihnya versi yang mana yang tadinya. Iya, seperti itu caranya Pak. Jadi setiap 1 minggu bisa 2 kali atau 1 kali. Rutinkan terus Pak, rutinkan terus. Terus jangan enggan untuk belajar mencoba ya Pak ya. 1 kali dicoba di pemakaman, nah, diulang lagi besok, lusanya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti banyak pengalaman yang akan dirasakan oleh Bapak begitu. Artinya pengalaman-pengalaman baru yang tadinya belum dirasakan, nanti akan dirasakan oleh Bapak. Seperti itu. Artinya fenomena gaib itu datangnya bertahap ya Pak ya, pengalamannya begitu insya Allah. Nah nanti Bapak bisa merasakan yang seperti tadi saya paparkan ya, ada bau-bauan, ada hati ini hidup ya, artinya bisa merasakan keberadaan atau kehadiran dari suatu goib begitu. Terus juga tangannya juga lebih awas lagi dalam radar begitu, bisa dirasakan kedatangan ataupun kehadiran dari yang namanya benda-benda pusaka, baik pusaka keris, batu, ataupun kehadiran jin yang pasik atau gimana ya, kuntilanak dan lain sebagainya, nantinya bisa dirasakan seperti itu insya Allah. Yang penting jangan jera-jera, mencoba dan mencoba lagi untuk pengecasannya terus rutin dan belajar lagi untuk belajar radarnya. Nggak apa-apa Pak, dibuat mainan aja, dibuat mainan. Kalau ada konon di situ ada yang goibnya gede, langsung Bapak bacakan di radar lagi begitu. Buat mainan nggak apa-apa, agar supaya lebih peka begitu ya intinya. Ya alhamdulillah dari Bapak Rahmat Jabar tadi penjelasannya seperti itu. Kemudian ini sudah hadir Pak Imu Pangkalan ini ya. Waduh iya Pak Imu, Pak Imu. Ini baru datang Pak Imu habis dari acara ngarotan di Tunggul Payung ya Pak Imu ya. Acara ngarotan. Ya alhamdulillah ramai. Nah, langsung saya streaming ini. Oke. Ya buat Pak Imu Pangkalan, salam sejahtera, pantang menyerah ini Pak Imu ya. Iya. Terus puasanya Pak Imu, wiridnya juga diperketat lagi, diperbanyak lagi, agar supaya memuaskan nanti hasilnya ya. Insya Allah, jika Allah menghendaki dan juga jika Allah meridhoi, mempercayakan kepada Pak Imu, maka insya Allah apa yang diinginkan oleh Pak Imu akan terlaksana dan terkabul. Amin ya robbal alamin. Baik. Lanjut lagi dari Bapak Muhammad Abdul Salam ini ya, sudah hadir kembali nih. Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ki katanya, monggo boleh. Saya waktu melatih radar goib cuma merasakan hawa panas saja Ki. Gimana cara mematangkan radar goib tersebut? Sama seperti tadi ya Pak ya, sudah dipaparkan tadi dari awal-awal, coba di scroll lagi ya.
belum hebat kalau masih merasakan sekedar panas dan dingin saja. Gimana caranya supaya lebih hebat? Maka coba di scroll lagi dari awal sampai dengan selesai pemaparan saya, itu hampir 10 menitan Pak. Iya. Lalu panduannya dijalankan ya Pak ya, insya Allah lebih tokcer lagi seperti itu. Karena radar goib ini Pak bukan hanya sekedar nantinya kalau sudah jadi, bukan hanya sekedar untuk meradar pusaka saja ya pemirsa ya, akan tetapi bisa untuk meradar letak keberadaan dari jin, baik jin fasik ataupun jin yang tidak fasik, baik di suatu pohon atau suatu tempat ataupun di tubuh seseorang juga bisa diradar begitu. Orang ini kena penyakit goib atau orang ini kena penyakit biasa, nanti akan bisa merasakan. Iya, terus juga di rumpun bambu di situ ada benda pusaka atau tidak bisa dirasakan. Jangan dipilih satu-satu ruasnya ya, pusing nantinya karena kebanyakan. Tinggal di radar saja, kalau memang ada nanti akan terasa di sini ya, menggumpal ya, dingin, menggumpal seperti batu atau seperti keris begitu. Kalau seumpama di situ ada jinnya, maka akan di sini akan dirasakan panas seperti ditusuk-tusuk jarum juga sambil ada rasa hawa panasnya seperti itu. Maka di situ ada jinnya ya, di rumpun bambu tadi seperti itu. Nah, jadi bisa untuk meradar apa saja, apalagi meradar letak keberadaan air, meradar letak keberadaan minyak, meradar letak keberadaan apalagi harta-harta yang terpendam ya, bisa semuanya. Yang penting sesuai dengan aturan yang saya omongkan tadi, saya paparkan semuanya, insya Allah kemudian dipraktekkan, maka akan Allah meridhoi, akan terjadi dan bisa seperti itu. Oke. Ya, dari pejuang rupiah lagi. Izin bertanya guru, katanya iya, radar goib pas melakukan itu sambil puasa apa tidak guru? Yang ada di kitab jilid 1, mohon penjelasannya guru. Iya. Untuk radar goib dalam kitab itu diwiridkan saja ya Pak ya, selama 7 malam. Iya. Diwiridkan Allahumma bisultanil adim selama 7 malam, 1000 itu minimal Pak ya. Lebih maksimalnya lebih banyak lagi, mau 20.000, mau berapa lagi, 15.000 boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama 7 malam, kemudian untuk hari terakhir ya, hari terakhir hari ke-8 Pak. Di versi kita segala sesuatu untuk pati geni ataupun melek itu hari ke-8 ya, begitu. Kalau seumpama ambilnya 21 hari, berarti meleknya atau pati geninya hari ke-22-nya di kita versinya ya. Kalau di paguyuban yang lain terserah, punya aturan sendiri ya Pak ya. Begitu. Kalau seumpama ambilnya 41 hari, ada di situ puasa meleknya atau pati geninya, ya berarti puasa atau pati geninya ke-42-nya Pak, seperti itu. Kalau tanya mulainya di hari apa? Mulainya itu malam Selasa atau malam Jumat ya Pak ya. Malam Selasa atau malam Jumat. Kalau selesai hari apa Ki? Hari apa saja nggak apa-apa, boleh. Karena hari Sabtu juga boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting mulainya baik malam Selasa atau malam Jumat, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi seperti itu, dijalankan tanpa puasa 7 malam. Pak, puasa meleknya 1 hari 1 malam. Tapi setelah melek selesai, di radar bisa, Bapak tadi sudah bisa katanya panasnya dan dinginnya. Nah, Bapak jangan berhenti di situ ya Pak ya. Wiridanya terus dimasukkan dalam sholat wajib, sehabis sholat wajib maksudnya begitu. Kemudian pengecasannya yang tadi saya omongkan, jalankan Pak, terus jalankan dan jalankan begitu. Terus jangan jera untuk belajar mencoba ya Pak ya, mencoba dan mencoba lagi. Nanti ada fenomena-fenomena yang lebih dari itu yang akan dirasakan oleh Bapak Muhammad Abdus bukan pejuang rupiah ini ya, buat pejuang rupiah seperti itu atau yang lainnya lah, insya Allah. Oke, lanjut dari Bapak Ridwan 313 ini ya. Assalamualaikum Ki Guru, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Malaysia hadir, katanya dari Bapak Ridwan 313 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas doanya. Insya Allah semoga Bapak Ridwan juga ya yang ada di Malaysia
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan rizkinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya. Mungkin seperti itu ya pemirsa untuk pemaparannya, sambil nunggu yang lainnya masuk kembali untuk bertanya ataupun salam-salam juga boleh. Baik, saya akan sebutkan salam-salamnya yang ingat dalam ingatan saya saja. Di antaranya buat Pak Wandi, Pak Wandi, Pak Wandi ya, yang lagi nonton ngarotan di Tunggul Payung ini beserta para laskarnya. Kayak Dene, Kang Yoni, iya Kang Sanaji Geni, iya terus juga Kang siapa lagi? Ya ada papanya Arif dari Nunuk ya, ada Kang Joni, ada Pak Guru Jaya ya, dan juga yang lainnya di Pratak, di Pritik, di Prutuk, semuanya saja begitu. Terus juga buat Kang Darmin ya dari Sukat Baju, kemana aja ini Kang Darmin? Iya. Buat Kang Ki Bagus Darmalodra ya yang jauh di sana, yang ada di Korea ini ya, yang lagi merantau mencari banyak uang. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Buat Kang Jalal ya yang sudah prewedding ini ya. Selamat buat Kang Jalal ini ya. Nanti kabar-kabari Kang Jalal waktunya, hari haknya ya. Insya Allah saya beserta para anggota Laskar Pemburu Goib siap meluncur ikut merayakan acara resepsi pernikahan Kang Jalal Lintang Kerti pemirsa, seperti itu. Oke. Buat Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas juga ya yang ada di Cikarang, salam sejahtera beserta para laskarannya ya. Buat Bapak Agus Berbes juga, ya buat Raden Bagus Jaka Tingkir ya yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu, alhamdulillah. Buat juga Kang Damar Wulan ya, dan semuanya saja pemirsa di Pratap, di Pritik, di Prutuk ya. Oke. Oke, sambil nunggu yang lainnya saya paparkan kembali untuk masalah radar goib ya. Diingatkan untuk semuanya saja, ketika pas kita mulai praktek belajar meradar goib, jangan lupa yang pertama itu adalah benteng badan terlebih dahulu ya pemirsa. Ingat, ambil posisi yang benar-benar di situ, artinya goibnya itu ada di komunitas di situ pemirsa. Jangan ambil 1-2 begitu. Nah, jadi di mana lokasi yang memang tepat untuk belajar meradar? Jangan di belakang rumah. Iya, cuma ada 1-2 begitu ya. Jangan di pekarangan ya. Di pekarangan itu paling juga ada 4 begitu. Jadi ambil yang benar-benar angker, yang mitosnya di situ, ya di pinggir-pinggir kali ataupun juga di pekarangan yang angker. Ya artinya terjamin angkernya ini benar begitu. Sudah terbukti. Ya, ataupun di rumah-rumah yang angker banyak penampakannya, ataupun juga yang terutama itu di pemakaman. Kalau memang Bapak di sana boleh ya masuk ke pemakaman umum, itu tidak dilarang, tidak ada penjaganya, itu lebih baik ya untuk belajar meradar atau belajar menerawang langsung seperti itu. Nah, jadi setelah uluk salam kepada ahli kubur, kemudian masuk, setelah masuk kita benteng badan dulu ya, baca ayat kursi kalau yang punya benteng ayat kursi. Kalau yang punya surat An-Nas baca surat An-Nas. Kalau yang punya apalagi Alam Taro, iya baca Alam Taro. Kalau yang punya surat Yasin ayat 1 sampai 9, iya dibaca. Asma Kurung dibaca, yang mana aja ya. Itu salah satunya atau semuanya terserah Bapak. Mau 1 lapis boleh, 2 lapis boleh, atau berlapis-lapis juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting intinya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan goib yang nantinya tidak kelihatan ya pemirsa. Takutnya diserang dari belakang, kita tidak tahu seperti itu. Mending aja kalau kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian setelah itu baru kita meniatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, niat saya mau belajar meradar, merasakan goib yang ada di seputaran lokasi ini. Seperti itu ya. Nah, baru kemudian kita membaca amalannya sambil tangannya direntangkan sedikit demi sedikit, dirasakan ada apa ini, ada hawa panas, ada hawa dingin, ada menusuk di tangan ya, ada kesetrum, ada kesemutan, ada seperti ketarik ya Pak. Kadang-kadang ngerasainnya Pak ya, ada yang ketarik, ada yang menendang ya, terdorong begitu. Nah, beraneka ragam, bermacam-macam itu kontraksi ataupun reaksi dari para goib-goib yang ada di
seputaran lokasi itu, seperti itu. Tapi ingat, saya ingatkan lagi, harus benteng terlebih dahulu. Kalau tidak benteng, langsung meradar saja. Kebanyakan di sini juga, bahkan saya pun pernah ngalamin ya, langsung diradar tanpa bentengan, secepat kilat goib datang yang gede masuk. Nah, kemudian apa yang dirasakan? Pertama bisa langsung kesurupan, kedua langsung terpental kita ke belakang begitu ya. Nah, terdorong, terpental ke belakang. Kadang-kadang muntah darah juga seperti itu. Jadi awas, hati-hati. Awas, hati-hati, jangan lupa dengan yang namanya benteng goib seperti itu. Biar aman ya pemirsa. Makanya untuk penunjang dari yang namanya radar goib, ya benteng goib itu ya, sebelum kita menjalankan radar kita harus punya bentengannya dulu untuk mengamankan ya raga kita ini dari gangguan goib seperti itu. Karena kalau tidak diingatkan, takutnya nanti nggak ingat, tahu-tahu langsung kejadian. Iya, seperti itu. Baik, sudah ada yang masuk lagi ini dari Bapak Admiral 99 saja katanya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum katanya Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, monggo Pak Admiral. Kalau kita lagi diserang goib dari orang, iya dari jarak dekat, itu yang kita lakukan itu ikut melawan atau ditahan saja sama pagar goib benteng kita begitu. Iya, oke saya jawab ya Pak Admiral. Kalau kita memang sudah tadinya sudah benteng goib, ketika diserang oleh orang ya maka orang tersebut akan terpental sendiri, karena insya Allah kita berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi kita begitu. Jadi artinya kita sudah ada persiapan Pak, sedia payung sebelum hujan Pak begitu. Andai kan orangnya kelihatan yang mau nyerang kita ya apa boleh buat. Iya, dihentakkan dengan Allahu Akbar juga dia akan terpental gitu ya. Ataupun Bapak kalau punya silat ya disilat sambil baca Allahu Akbar, tetap dia akan terpental karena dia bawa emosi ya. Dia mau menyerang kita bawa emosi begitu, apalagi dia bawa jin ya pasti langsung terpental begitu. Iya, jadi posisinya aman Pak, yang penting yang pertama kita harus pagar goib begitu. Oke, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke lanjut, ini sudah hadir Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas. Waduh iya ya Kang Raden. Assalamualaikum Ki Guru katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Cikarang nyimak katanya. Nggih Kang Raden, alhamdulillah. Iya, salam sejahtera buat Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas beserta para laskarnya ya, alhamdulillah. Semoga guru dan keluarga sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Iya, iya kesini Kang Raden main, ini lagi ada acara ngarotan gitu, payung ya. Acara rameh ya, kayak pameran begitu. Pak Wandi beserta krunya ini lagi meluncur semua ke situ. Ya biasa nyari rambutan ya. Nyari rambutan yang murah-murah sambil naik orsel ya. Oke, alhamdulillah Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas sudah hadir ini ya pemirsa, ikut meramaikan juga. Buat yang lainnya juga silahkan yang mau ikut meramaikan, masih ada waktu ya. Insya Allah kita akan perbaiki sistem kita ya di Laskar Pemburu Goib, karena ini perubahan ya. Maklum pemirsa, dunia ini berputar ya. Ada yang lagi naik di atas kemudian turun, ada yang turun lagi naik lagi ya pemirsa, wajar lah seperti itu. Dan sekarang untuk Laskar Pemburu Goib ini yang tadinya mengambang, nah sekarang udah mulai menata diri ini ya, alhamdulillah. Untuk padepokan atau pesanggrahan kita lagi menata ruangannya dan juga menata dekornya pemirsa, alhamdulillah. Kita arahkan semua ke padepokan atau pesanggrahan yang baru ya, yaitu di tepatnya di Desa Kiajaran Kulon, di Blok Telukan, kecamatannya bukan Lelea, bukan, sudah ganti kecamatannya, sudah lintas ini ya, kecamatannya yaitu Loh Bener, kabupatennya tetap masih Indramayu ya, dekat dengan Pantura, paling sekitar 200 meteran. Insya Allah lebih gampang untuk mengarahkannya ya, baik lewat Google Map maupun secara langsung seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan untuk kesananya lebih baik lagi, baik sistemnya, iya jalan-jalan malamnya, iya perkitabannya, tarik pusakanya, ataupun juga YouTube-nya juga ya lebih booming lagi. Karena kalau bisa kita kuasai semua dunia per YouTubean, per TikTokan ini oleh para anggota Laskar Pemburu Goib semua, berkreasi semua seperti itu ya.
Ya tidak apa-apa yang lainnya juga sama, tapi artinya dominannya para anggota Laskar Pemburu Gaib. Baik nyanyi nggak apa-apa, boleh ya. Baik meruqyah, iya seperti Kang Jalal atau Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas, ataupun juga penyembuhan, iya, ataupun juga live streaming, tarik pusaka dan lain sebagainya. Kalau bisa dikuasai oleh semua para anggota Laskar Pemburu Gaib, berkreasi di dunia nyata maupun di dunia media sosial ya pemirsa. Seperti itu. Insya Allah saya pun akan lebih giat lagi berkreasi baik di TikTok maupun di YouTube-nya ya, baik buat tutorial, penarikannya ya, buat kitabnya juga, ataupun pemaparannya, penjabarannya, tanya jawabnya, live streamingnya, dan semuanya. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan robah dan perbaiki sistemnya ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Untuk berikutnya masih dari Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas ini, ya insya Allah secepatnya merapat ke pesanggerahan pusat katanya, iya LPG yang baru katanya. Alhamdulillah, insya Allah ya Kang Raden, insya Allah, amin ya rabbal alamin, semoga Allah meridhoi, amin. Iya alhamdulillah, seperti itu pemirsa untuk pemaparannya. Nanti kalau yang masih belum apa dalam angan-angan ini masih ada unek-unek lagi, boleh ditanyakan lagi ya. Japri juga boleh, silahkan. Mungkin sudah pada tahu semua nomor saya ya, 0813 2002 5616. Sekali lagi 0813 2002 5616. Silahkan tinggal japri saja kalau masih ada yang perlu ditanyakan ya. Insya Allah akan saya jawab. Yang penting masih dalam koridor goib ya. Iya, jangan melenceng di situ, jangan terlalu pertanyaannya terlalu ngeyel begitu maksudnya. Iya, bertemu dengan Bung Karno, bertemu dengan Nyi Ratu, bahkan aduh, harta karun dan lain sebagainya, itu pasti nggak bakal saya jawab begitu, karena banyak sekali yang masuk di WA saya itu yang ngeyel seperti itu ya. Kadang-kadang ilmu aja belum, inginnya sudah tingkatan makrifat begitu ya. Waduh, sayanya aja belum. Iya. Kadang-kadang tingkat guru aja belum, ya belajar narik aja belum bisa ya. Iya, deteksi aja belum bisa ini. Aduh, sudah ingin narik langsung di tangan, set begitu. Gimana ini? Suruh wirid nggak jalan wiridnya sekenanya. Suruh puasa puasanya sambil berjalan sambil ngopi. Waduh, gimana bisanya begitu. Ada lagi ya yang inginnya saya tingkat guru, ingin sekakaknya saya tingkatannya, minta ijazah begitu. Tingkatan apa, muka safa, sekakaknya lagi tingkatannya, sekakaknya. Waduh, gimana ini, lebih wali ini. Aduh, ibadah saja masih belang telon ya. Saya lihat wiridan saja nggak mau, ribu-ribuan, paling juga 7 kali, banyak-banyak 41 kali. Iya, puasa saja nggak mau, inginnya kenyang terus ya. Cuman berani berapa maharnya saya bayar, cuma segitu doang. Jadi aduh, itu bukan tipe saya, bukan tipe murid saya seperti itu. Jangan ilmu ini diukur dengan materi begitu. Perilmuan goib ini harus diukur dengan perjuangan ya. Iya, perjuangan, mematangkan, pengorbanan juga, baik spiritual, mental juga ya. Iya, pendanaan juga kadang-kadang kan. Ya, orang buka puasa kan harus ada dananya juga. Waktu juga akan tersita ya pemirsa. Seharusnya seperti yang lain, jalan-jalan, aktivitas dan lain sebagainya, kita puasa kan seperti itu. Jadi harus banyak tirakat, itu banyak perjuangannya untuk mencapai suatu keinginan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu-tahu langsung saya tingkat guru, saya tawarkan ingin lebih tingkatannya lagi. 3 kali, 4 kali, kalau bisa 5 kali tingkatannya guru. Waduh, gimana ini? Aduh, ada yang seperti itu ya, tapi ya tidak apa-apalah, mungkin ya saling melengkapi saja lah. Beda orang beda lagi, hawa nafsu dan ambisinya, egonya beda lagi ya pemirsa. Iya, tapi ya mungkin itu belum, artinya bukan apa ya, bukan kriteria dari murid-murid saya seperti itu. Biasanya murid-murid saya itu artinya butuh perjuangan dan lain sebagainya, itu ditempuh begitu biasanya, bukan diukur dengan materi. Iya. Biasanya nurut pada saya ditempuh begitu jalannya, baik wiridan, baik
puasa, entah itu melek atau apa, baik itu tirakatanya, baik itu tata caranya biasanya ditempuh semua kalau murid-murid saya yang asli ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, buat Kang Admiral lagi ini sudah sampai lagi. Semoga pesanggaran Laskar Pemburu Goib bisa berkembang di seluruh Nusantara, Guru. Amin. Jalan-jalan mantap katanya. Alhamdulillah. Iya, jalan-jalan malam sambil pusaka mantap. Alhamdulillah. Ini ada dari Bapak Ali Bukhari. Iya, ditarik katanya. Alhamdulillah. Oke pemirsa, iya ini hampir 1 jam ya. Nanti buat Pak Imo boleh besok merapat ya. Iya Pak Imo Pangkalan ini atau yang lainnya juga Kisaipi atau yang dekat-dekat dengan pesanggerahan yang baru, iya ikut merapat di sini boleh, silahkan. Nanti kita akan jalan-jalan malam dimulai besok malam. Iya, live langsung ya penarikan benda pusaka dan seterusnya begitu. Karena kita sistemnya lagi diperbaiki lagi, lebih baik lagi, lebih top chair lagi seperti itu. Jadi buat Pak Imo dan kawan-kawan boleh anggota Laskar Pemburu Goib yang dekat begitu, yang jauh juga boleh silahkan ya untuk merapat. Nanti kita akan jalan-jalan malam besok malam dimulai insya Allah. Moga harinya baik, malamnya juga tidak hujan ya pemirsa. Andaikan nanti semua mau hujan juga, pastinya saya akan streamingnya seperti ini lagi, yaitu tanya jawab. Jangan sampai kosong YouTube-nya seperti itu ya. Oke. Ya mungkin sekian saja dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar lagi. Saya juga belajar ya pemirsa, bareng-bareng belajar begitu, saling melengkapi insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan mantap.